Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para siswa, khususnya yang sedang eh, belajar tentang hukum bisnis, pada chapter 3 ini kita akan membahas yang berkenaan dengan aspek hukum badan usaha. Aspek hukum badan usaha perlu dipelajari bagi setiap orang yang akan melakukan suatu kegiatan bisnis. Dari beberapa pertimbangan yang mempengaruhi seseorang dalam mendirikan bentuk usaha, yaitu adalah harus memperhatikan beberapa poin-poin yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum subjek hukum tersebut melakukan atau akan mendirikan sebuah badan usaha. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan besarnya modal. Besarnya modal akan menentukan ketika badan hukum nanti akan mendapatkan beberapa proyek. Di dalam proyek yang akan ditenderkan nanti itu akan terdiri dari 3 jenis badan hukum. Yang pertama yaitu badan hukum berskala kecil, berskala menengah, dan berskala besar. Dengan setelah kita mempelajari bahwa setelah kita ketahui ada 3 jenis badan usaha di dalam permodalannya, maka nanti kita akan berlanjut kepada kelangsungan hidup perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan. Di dalam keberlangsungan perusahaan tersebut, ada satu poin yang perlu kita jaga, yaitu trustworthy. Trustworthy ini adalah kepercayaan pelanggan terhadap badan hukum yang akan kita dirikan. Lanjutnya adalah tanggung jawab terhadap hutang perusahaan. Tidak ada sebuah badan usaha yang tidak memiliki hutang. Karena perputaran uang antara kita sebagai kreditur atau kita sebagai debitur, itu tanggung jawab ketika seorang atau subjek badan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha harus berpegang teguh pada tingkat kejujuran sebuah badan usaha atau subjek hukum tersebut. Selain itu, ada satu lagi yaitu pada yang terakhir, yaitu tentang siapa pemimpinnya. Seorang pemimpin dalam suatu badan usaha memiliki peran penting di dalam keberlangsungan perusahaan tersebut. Karena seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap leadership yang kuat. Seorang leadership, dia harus mampu menangani segala kendala, baik yang ada secara eksternal maupun eksternal maupun internal. Internal di sini adalah yang ada di dalam perusahaan atau badan hukum itu sendiri, baik yang berkenaan dengan permodalan, sumber daya manusia, dan sejenisnya. Dan eksternal, yaitu yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah atau pembuat deregulasi, juga terhadap pihak-pihak rekan kerja atau pelanggan yang akan kita layani nanti. Dalam prakteknya, jenis badan hukum usaha yang ada di Indonesia adalah yang pertama perseorangan. Sebagaimana seperti materi yang sudah ada saya berikan pada lembar materi, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang motivasi atau target goal daripada didirikannya usaha tersebut adalah untuk keuntungan pribadi. Ini bisa kita lihat pada perusahaan dagang. Yang kedua yaitu firma. Firma itu didirikan oleh subjek hukum yang terdiri 2 atau 3 subjek hukum.
Adapun jenis permodalannya yaitu gabungan daripada subjek hukum, tujuannya sama, yaitu untuk mencari profit atau keuntungan. Pada perusahaan perseroan komanditer atau biasa disebut dengan CV, CV ini merupakan suatu kegiatan badan hukum. Biasanya di dalam kehidupan berbisnis sehari-hari, CP ini orang lebih mengenal CP itu ada di bawah PT. Padahal CP dan PT ini adalah dua badan hukum yang berbeda. Karena pada CP, modal daripada subjek hukum yang disatukan itu berbeda dengan permodalan yang ada pada PT. Pada CP, jika terjadi suatu kerugian terhadap CV tersebut, maka seluruh subjek hukum yang ada di dalam CV tersebut, dia harus menanggung hutang secara total. Total di sini artinya sampai milik pribadi pun itu bisa dijadikan bahan sitaan. Berbeda dengan perseroan terbatas, pada perseroan terbatas, tanggung jawab seorang pemilik saham yaitu hanya pada seberapa besar saham yang dimiliki. Sebagai contoh di sini, misalnya PT terdiri dari 4 orang, di mana dari keempat orang tersebut, orang pertama memiliki saham sebesar 50%, orang kedua 20%, orang ketiga 20%, dan orang keempat 10%, maka tanggung jawab daripada subjek hukum tersebut adalah sebatas saham yang dimilikinya. Pada perusahaan negara adalah didirikan atau dibangun dari aset yang ada pada negara. Itu bisa kita lihat, biasa kita tahu itu dengan badan usaha milik negara. Seperti maskapai penerbangan, perkeretaapian, pelayaran, dan seterusnya. Pada perusahaan daerah adalah dimiliki oleh provinsi, di mana pada perusahaan daerah ini, atau biasa disebut dengan BUMD, lingkup kekuasaan terhadap badan hukum tersebut, yaitu bisa kita lihat contohnya pada perusahaan air minum, perbankan seperti Bank DKI, Bank Jabar, dan seterusnya. Yang G, yaitu pada yayasan. Yayasan di sini kita bisa lihat, yaitu yayasan biasanya ini berbentuk badan sosial atau lembaga pendidikan. Universitas Bung Karno itu merupakan juga sebuah yayasan. Apa perbedaan yayasan dengan perusahaan? Pada yayasan, ketika terjadi bangkrut, maka aset tersebut harus dialihkan kepada yayasan yang sejenis. Tidak bisa aset tersebut dijual belikan kepada pihak lain. Artinya ketika sebuah yayasan dinyatakan bangkrut atau tidak berdiri untuk melanjutkan kegiatannya, maka yayasan tersebut harus menyerahkan kepada yayasan yang sejenis. Yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu pasal 33, di situ jelas bahwa fondasi dasar dari ekonomi Indonesia itu adalah koperasi. Koperasi ini biasa didirikan mulai dari tingkat koperasi anak-anak SMA, ada koperasi anak kuliah, ada koperasi himpunan daripada petani, himpunan daripada pilot, himpunan daripada penyelenggara jenis-jenis usaha, himpunan daripada koperasi kepolisian, dan seterusnya, yaitu lebih banyak, lebih berunsur ke arah yang profit atau mencari keuntungan. Dilihat dari jenisnya,
perusahaan itu atau PT itu terbagi dua. Yang pertama adalah perusahaan terbuka. Yang kedua, perusahaan tertutup atau sebaliknya. Pada perusahaan tertutup, saham yang dimiliki itu tidak bisa dimiliki oleh subjek hukum di luar kesepakatan yang ada ketika perusahaan tersebut didirikan. Biasanya perusahaan PT tertutup ini itu biasanya dilakukan oleh keluarga atau rekan-rekan dekat. Sedangkan pada perseroan terbuka atau PT terbuka, biasa disebut dengan persero, ini biasanya sahamnya itu bisa dijual belikan atau setiap subjek hukum yang memiliki dana bisa membeli atau memiliki saham yang dimiliki atau saham yang dijual oleh PT tersebut. Kita bisa lihat di sini seperti untuk BUMN itu ada Telkom, swasta itu ada Gudang Garam, BCA, dan seterusnya. Pendirian PT itu kalian nanti bisa baca di lembar yang sudah ada pada materi, di mana ada beberapa poin untuk mendirikan PT tersebut. Dalam prakteknya, jenis-jenis koperasi, ketika kita kembali di dalam berbicara tentang koperasi, koperasi itu yang pertama adalah koperasi produksi. Apa yang dimaksud dengan koperasi produksi? Koperasi produksi itu adalah himpunan daripada subjek hukum yang bersatu untuk tujuan dan kepentingan yang sama, dengan goal yang sama, dengan sisa hasil usaha yang akan dirasakan bersama. Pada koperasi produksi ini biasanya kita bisa melihat contoh misalnya koperasi pengrajin tapioka, koperasi pengrajin handicraft, dan seterusnya. Pada koperasi konsumsi, nah ini pada koperasi konsumsi ini biasanya kita bisa lihat itu di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor, para karyawan mendirikan koperasi, di mana para anggota koperasinya setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan berbelanja kebutuhan konsumsinya dia, di mana nanti hasil daripada keuntungan dari hasil belanja para karyawan tersebut akan kembali lagi kepada karyawan tersebut. Yang lanjut adalah koperasi jasa. Koperasi jasa ini bisa kita lihat contohnya itu banyak perusahaan jasa, ya, jasa pelayanan. Biasanya ini ada di jasa pelayanan. Jasa pelayanan itu juga ada yang besar dan kecil, di mana pada jasa pelayanan ini, koperasi jasa pelayanan ini, itu sekarang yang lagi boomingnya itu yaitu pelayanan dalam bentuk angkutan. Itu bisa kita lihat itu dari ojek online, kendaraan roda 4 dan seterusnya. Di sini ada koperasi serbaguna usaha. Nah, ini pada koperasi serbaguna usaha, ini merupakan suatu gabungan. Gabungan di sini artinya dia bisa sebagai koperasi yang menghimpun dana, koperasi yang meminjamkan dana-dana yang telah dikumpulkan, dan koperasi yang menjual kebutuhan konsumsi. Artinya kalau seorang subjek hukum kebetulan anggotanya mau meminjam uang di koperasi serbaguna ini, nah itu dia juga bisa melakukannya pada koperasi jenis ini. Koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu. Nah ini pada poin E, itu kalau kita lihat, jadi koperasi pada poin E ini, itu bisa kita lihat tadi seperti contoh yang sudah saya sampaikan, ada Kopat, Puskopat, Pusat Koperasi Angkatan Darat. Nah, pada Pusat Koperasi Angkatan Darat ini, anggotanya yaitu Angkatan Darat, baik yang sipil maupun yang non-sipil. Ada Puskopol, itu Pusat Koperasi Kepolisian. Ada
puskopal, dan seterusnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi artinya bahwa di sini dia sangat fungsional dan dari golongan masyarakat tertentu umum tidak bisa masuk di dalam keanggotaan koperasi tersebut. Adapun izin, jadi nanti ketika kita ingin membuat sebuah perusahaan atau badan hukum, tidak hanya yang diperlukan hanya finansial atau permodalan semata. Karena ketika kita ingin mendirikan sebuah perusahaan atau badan hukum, kita juga harus melihat deregulasi yang ada pada setiap pemerintahan. Pada pemerintahan Indonesia tentu berbeda dengan pemerintahan Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Adapun untuk Indonesia, biasa itu kita ketika ingin mendirikan sebuah badan hukum, yang pertama kita harus ada yang namanya TDP atau tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan artinya bahwa setiap usaha yang kita akan jalankan atau kita buat itu harus terdaftar pada lembaga deregulasi yang ada. Biasanya ini pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan biasanya. Yang kedua yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Karena usaha yang kita jalankan nanti atau badan hukum yang kita akan jalankan, target goal-nya atau terakhirnya itu adalah keuntungan atau profit, maka setiap keuntungan itu kita dikenakan yang namanya pajak. Di sini nanti ada pajak pertambahan nilai dan seterusnya, pajak badan, pajak barang mewah dan seterusnya. Nah, untuk NPWP ini biasa kita urus di bisa di suku dinas pajak, di lembaga pelayanan pajak dan seterusnya. Yang berikut yaitu izin-izin usaha. Nah, ini nanti izin-izin usaha ini banyak, nanti kita akan ini di bawah nanti ya setelah ini. Yang berikut adalah sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Artinya, ketika sebuah badan hukum itu berdiri, dia harus memiliki aset. Benarkah aset yang dimiliki itu syah secara hukum? Adapun aset di sini bisa aset benda bergerak maupun aset benda tak bergerak. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sistematika hukum. Di mana bahwa di dalam sistematika hukum benda itu terbagi dua, yaitu benda bergerak dan tak bergerak. Kalau sebuah badan usaha dinyatakan atau mereka si pemilik mempunyai benda bergerak yang berupa aset, ya, atau benda bergerak yang berupa uang, invoice dan seterusnya, ya. Ini juga nanti artinya perlu dibuktikan. Yang kedua, kalau benda itu tak bergerak, mungkin nanti berupa asetnya tanah sebagai jaminannya dan seterusnya, ini pun harus dibuktikan. Untuk tanah, ya mungkin apakah benda tak bergeraknya itu, jenis tanahnya itu sertifikat hak miliknya dia, sertifikat guna usaha, guna bangunan, dan seterusnya. Artinya, aset pendukung terhadap berdirinya perusahaan atau badan hukum tersebut. Nah, kita kembali ke izin-izin usaha tadi, yaitu di sini ada surat izin usaha perdagangan, ya. Surat izin usaha perdagangan atau biasa disebut SIUP. Jadi artinya ketika seorang subjek hukum akan mendirikan sebuah perusahaan perdagangan maupun ini seorang wirausaha kecil, ini sudah selayaknya mengurus SIUP-nya. Karena di dalam SIUP itu juga nanti ada SIUP kecil, menengah, dan besar. Bagi wirausaha atau wira swasta kecil, UMKM contohnya, atau misalnya sekarang ketua kelas di kelas ini punya usaha misalnya jual es di dalam cup itu ya, apakah es bolo-bolo atau apalah itu yang sedang tren sekarang itu,
misalnya 10.000 satu cupnya itu. Dia berjualannya sebagai kaki lima di trotoar jalan. Nah, kita ini harus juga memikirkan bahwa kita tidak selamanya akan ada di trotoar itu. Kita harus berpikir ke depan, kalau bisa nanti saya punya outlet yang besar dan saya akan menjadi pengusahanya. Nah, untuk usaha-usaha seperti ini, ya ada suatu usaha siup di sini, siup khusus, yaitu nanti ada clue-nya di situ bahwa usaha kamu itu adalah usaha rumah makan atau minuman yang bukan berbentuk restoran dan tidak ada tempat yang jelas, artinya bisa bergeser. Nah, ini juga bisa ketika kamu punya siup tersebut, kamu bisa menggunakan siup tersebut itu ketika kita memerlukan permodalan di bank. Ya, contohnya misalnya ketua kelas di kelas ini nanti misalnya dia sekarang buka di depan kimia. Karena ini semakin besar, dia pengen buka cabang. Dia kesulitan permodalan. Nah, nanti dia akan pinjam ke bank. Mungkin sekarang bank banyak untuk UMKM itu dengan bunga 0,6 ya, 0,6%, artinya dia sudah menghitung berapa keuntungan yang dia dapat, nah dia ambil itu nanti. Ya, ketua kelas ini ambil. Tapi ketika dia mengajukan suatu pinjaman tersebut, bank tidak akan memberikan kalau usahanya ini tidak didukung oleh surat izin usaha perdagangan. Nah, jadi artinya biarpun usaha kita masih usaha kecil, sudah selayaknya kita urus deregulasinya tersebut agar usaha tersebut bisa kita jadikan dari siup tersebut bisa kita jadikan modal untuk meminjam pada lembaga-lembaga keuangan atau perbankan yang ada. Tentunya untuk kasus ini lebih baik kita ke bank karena bunga bank itu lebih kecil, gitu ya. Yang kedua yaitu surat izin usaha industri. Nah, ini kalau surat izin usaha industri ini adalah pasti berskala besar. Ya, kalau industri di sini kan artinya bahwa jumlah sumber daya manusianya juga pasti besar, gitu ya. Artinya untuk surat izin usaha industri ini pasti berbeda dengan siup tadi. Karena nanti di situ udah mulai bermain yang namanya AMDAL dan seterusnya. Izin usaha tambang. Nah, ini kita udah paham lah ketika kita nanti mau membuka ladang kita karena di situ ada bahan galiannya, kita ini wajib mengurus surat izin usaha tambang tadi. Sebab kalau tidak, artinya penambangan yang kita lakukan itu ilegal. Ketika ilegal, pasti nanti akan terkena yang namanya sanksi pidana. Yang berikut ada izin usaha perhotelan dan pariwisata. Nah, di sini bisa kita ambil contohnya perhotelan dan pariwisata ini tidak hanya hotel dan restoran-restoran besar saja, tidak, gitu ya. Jadi ketika kita berbicara pariwisata ini, kembali lagi ada berskala besar dan skala kecil. Ketika kamu makan di sebuah restoran atau di sebuah kedai makan, kafe, bistro, ketika kita dikenakan pajak, nah itu sudah masuk ke area harus ada itu izin usaha perhotelan dan pariwisatanya. Apa sih bedanya kafe dengan bistro? Nah, tentunya kalian biasa nongkrong di kafe tahu gitu. Ya, yang satu khusus, yang satu dagangannya lebih banyak variasinya, begitu. Ya. Lanjut di sini izin usaha farmasi dan rumah sakit. Nah, ini juga jelas gitu ya. Rumah sakit yang dimaksud di sini adalah rumah sakit swasta gitu. Karena kalau rumah sakit non swasta atau artinya rumah sakit pemerintah, ya udah pasti negara yang mengatur. Rumah sakit swasta itu bisa kita lihat di sini misalnya rumah bersalin, anak dan ibu apa gitu ya. Rumah khusus untuk hitanan, dan seterusnya itu. Jenis usaha peternakan dan pertanian. Nah, ini juga sama. Ketika ketua kelas sekarang nih, kebetulan ketua kelas kita ini misalnya dari Flores sana. Di Flores itu ketika kalian buka usaha peternakan, kalau peternakannya masih kecil, ya mungkin gangguan terhadap lingkungan itu tidak begitu berdampak besar. Tapi ketika usaha ini menjadi besar, dampak lingkungannya artinya dari aroma kotoran hewan berupa kotoran ayam atau kamu peternak kambing dan seterusnya, itu pasti mengganggu lingkungan.
artinya di situ sudah mulai bermain juga yang namanya AMDAL ya, dampak lingkungannya juga sudah harus diperhatikan. Izin domisili, di mana perusahaan lokasi proyek berada. Nah, ini artinya izin domisili ini, jadi setiap usaha yang ada pada suatu wilayah, dia ini wajib memiliki izin domisili. Bagaimana cara prosesnya? Proses izin domisili itu, benarkah bahwa perusahaan tersebut ada, misalnya kita taruh di Jalan Kimia. Benar tidak? Bahwa perusahaan tersebut ada di Jalan Kimia. Nah, nanti untuk prosesnya itu, dia harus ke RT dulu, setelah itu dia ke RW. Dia izin sama Pak RT bahwa dia akan mendirikan perusahaan di situ, Pak RT mengetahui, lanjut nanti berjenjang ke RW, dari RW nanti lurah mengeluarkan surat PM1, nah dari surat PM1 tadi, izin domisili, nah ini baru nanti ke kecamatan, dan biasanya sampai ke tingkat wali kota, nanti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, itu nanti yang akan mengeluarkan izin domisili. Nah, izin gangguan. Untuk Jakarta ini yang paling banyak ya, izin gangguan. Karena Jakarta ini kan sudah tidak boleh lagi produksi yang membuang limbah itu di tengah kota ini. Dulu ketika saya masih sekolah dasar atau SMP, itu di daerah saya sana, Bendungan Hilir dan sekitar Karet Kuningan dan seterusnya itu banyak usaha-usaha batik. Di mana batik itu, limbah air batiknya itu pasti buangannya itu nanti ke sungai-sungai kecil. Sehingga terjadi pencemaran di lingkungan sungai tersebut. Nah, izin gangguan ini juga sama, ya. Izin gangguan artinya prosesnya sama nanti ketika kita seperti izin domisili, cuma pada gangguan ini nanti itu kita harus ada persetujuan daripada warga yang ada di sekeliling tersebut. Ya, harus ada bahwa rakyat yang ada di situ, warga yang di situ, beberapa orang itu sudah mengizinkan, artinya yang terdekat saja sudah mengizinkan bahwa perusahaan ini sudah mengurus izin gangguannya. Biasanya perusahaan itu mendelegasikan biasanya ke kalau kayak kita bukan calo istilahnya, orang yang mengurus untuk izin-izin tersebut seperti itu. Yang berlanjut izin mendirikan bangunan. Nah, ini juga sama nih. Di mana objek benda bergerak atau perusahaan kamu tadi berdiri, itu bangunan yang ada itu apakah ada izin mendirikan bangunannya? Gitu. Karena apa? Jangan sampai ketika usaha kita berjalan, kita terkendala oleh yang namanya perizinan masalah bangunan tersebut. Gitu. Karena ini berdampak juga sangat kuat atau signifikan ya terhadap roda kelanjutan daripada organisasi itu. Yang lanjut adalah izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan jasanya. Nah, ini ya. Ini untuk tenaga-tenaga asing ini bahwa setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia, dia itu perlu mendaftarkan dirinya sebagai subjek hukum bahwa dia masuk di suatu wilayah dan imigrasi sudah mengetahui, artinya ketika dia sudah memenuhi daripada apa yang menjadikan suatu aturan di sebuah wilayah tersebut, nah ini artinya untuk perusahaan khususnya ketika dia akan menggunakan karyawan asing tersebut, nanti akan tidak ada gangguan di kemudian harinya. Jadi jangan kita sekali-sekali mencoba-coba bahwa kita itu menyembunyikan tenaga kerja asing yang ada di perusahaan kita, karena nanti ketika terjadi pelaporan ke imigrasi, nah itu kita sebagai pemilik itu nanti pasti sanksinya juga akan berdampak ke kita, dan sanksi di sini udah pasti nanti terjadi sanksi hukum pidana. Ini harus kita hindari. Oke, gitu ya. Nah, ini kita berlanjut ya untuk mempersingkat ini masalah yang akan diteliti sehubungan dengan aspek hukum ini adalah artinya bentuk badan hukum, tadi kalian sudah jelas gitu ya, bentuk badan hukum itu kan tadi itu yang mau PT, CP, firma, perusahaan dagang dan seterusnya gitu ya. Bukti diri ini udah jelas gitu ya, siapa pemiliknya, berapa banyak tenaga kerjanya dan seterusnya. Tanda daftar perusahaan tadi sudah jelas ya, apakah perusahaan tersebut sudah didaftarkan atau belum dan seterusnya. Nomor pokok wajib pajak tadi sudah jelas, izin-izin perusahaan, juga keabsahan tentang dokumen penunjangnya, ya.
Nah, mahasiswa sekalian, jadi berkenaan dengan materi hari ini, karena waktu kita juga dibatasi, gitu. Jadi nanti artinya dari apa yang saya sudah terangkan tadi, karena itu tidak contoh-contoh tersebut tidak ada di dalam materi yang saya berikan, maka ini merupakan resume daripada materi yang ada. Kalian silahkan membaca materi tersebut sebelum kalian masuk nanti di tugas. Apakah saya nanti akan memberikan tugas yang berupa kuis atau yang berupa esai gitu. Dan perlu kalian ketahui bahwa eh, video pembelajaran yang kalian akan buka ini nanti, ini saya sudah kompres sedemikian rupa itu agar memori yang kalian gunakan itu nanti sangat-sangat kecil gitu ya. Karena nanti kalau kita menggunakan Zoom itu kan kalian pasti nanti komplain, padahal kalau saya melakukan Zoom itu juga udah saya kompres sebetulnya. Cuma ini lebih kecil lagi daripada itu. Ya. Terima kasih mahasiswa-mahasiswiku sekalian. Semoga kalian tetap sehat terus, tetap jaga kesehatan, terus berada di rumah. Salam dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.